Ya, teman-teman semua, kita bicara tentang era yang kita nggak pernah sangka-sangka. Era pandemi datang, tiba-tiba kita nggak bisa ketemuan, walaupun sekarang udah mau bisa ketemuan lagi ya, mau offline lagi, udah nggak ada pandemi lagi, tapi virtual meeting akan menjadi sebuah kebiasaan baru di era new normal ini. Bagaimana caranya kita memiliki public speaking yang prima di era new normal ini? Ya, public speaking yang modalnya nggak langsung ketemuan, tapi ini terbatas frame. Terbatas frame seperti ini, dan munculnya di mana? Di Zoom, Google Meeting, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. So, apa yang perlu Anda miliki? Baik itu sebagai seorang guru, baik itu sebagai seorang seller, mungkin Anda jualan lewat live ya, di IG, di Facebook, di YouTube, dan lain sebagainya. Apa saja yang perlu kita miliki, skill yang perlu kita miliki ya. Video ini dipersembahkan oleh Easy to Speak. Make your communication skill beyond with an easy way. Nggak jauh-jauh, kalau bicara tentang public speaking ada 3 hal. Teman-teman sekalian, yang pertama adalah vokal. Ya, Anda perlu pastikan vokal Anda terdengar dengan prima, terdengar dengan asik di audiens Anda. Jadi misalnya ya, kalau misalnya Anda punya earphone dengan mic gitu ya, Anda simpan, nggak usah dipegang-pegang. Seperti ya, earphone itu sudah pas posisinya ya. Anda sudah tinggal bicara saja, nggak usah dipegang, deketin, itu malah jadi noisy gitu. Jadi pastikan vokal Anda terdengar dengan prima. Anda bisa cek dulu kalau saya di Zoom misalnya, saya cek dulu di Zoom saya terdengarnya nyaman nggak di telinga audiens. Vokal ya jelas ya, pastikan juga sambungan internetnya juga bagus. Oke, itu dulu deh ya. Nah, yang kedua adalah teman-teman sekalian, selain vokal, Anda juga perlu prima di mana? Di tampilan atau di visual. Orang kan nggak langsung lihat kita ya, tapi orang melihat kita. Kita menjadi center of focus dari audiens kita. So, teman-teman sekalian, saya seringkali bicara kalau Anda berada di sebuah frame Zoom, atau di sebuah frame YouTube, atau di sebuah frame dari IG, Anda pastikan dulu Anda nyaman dilihat. Ini kayak saya nih, saya insya Allah nyaman dilihat. Kenapa? Ini frame-nya, headroom saya, nih pastikan ya, headroom itu dari kepala ke atap, itu nggak terlalu jauh. Coba, kalau jauhan tuh kan, wah jauh banget. Tapi enak, jadi nggak terlalu jauh. Ya, Anda sisakan area sebelah kanan, area sebelah kiri Anda, itu nyaman untuk dilihat dan Anda masih bisa bergerak. Mengapa? Karena body language itu 55% orang ngeh banget dengan body language Anda. So, ketika Anda bergerak, masih kelihatan gitu, secara visual masih kelihatan, dan masih enak dilihat. Jadi enak dilihat gitu. Anda bergerak, tangan Anda bergerak, enak dilihat ya. Gesturnya juga, lakukan gesturnya. Gesturnya juga selalu terbuka. Maksudnya gimana, Kang Nugi? Jadi jangan tertutup seperti ini, tapi terbuka ya. Misalnya Anda bicara tentang baik murid-muridku yang budiman, misalnya Anda adalah guru ya, ada 3 hal yang perlu kita miliki. Ada 3 hal. Ini terbuka seperti ini. Jadi Anda nggak ngomong ada 3 hal, tapi gerakan ada 3 hal. Terus ketika Anda berbicara satu persatu, enggak gini. Jadi yang pertama adalah, yang kedua adalah, yang ketiga adalah, ini enggak ada meaningnya ya. Tapi yang pertama adalah, yang kedua adalah, yang ketiga adalah. Jadi terbuka ya. Keep your hand always open. Secara visual itu nyaman. Masih tataran visual ya. Apa artinya? Teman-teman sekalian, pastikan mata Anda itu sejajar dengan kamera. Banyak yang menyimpan handphone ketika Zoom itu di bawah, ya. Laptopnya ada di bawah, kameranya ada di bawah. So, Anda ada di atas dan kamera ada di bawah. Nggak nyaman. Ya, nggak nyaman. Tapi, bagaimana caranya kameranya itu sejajar dengan mata? Ini mata saya sejajar dengan kamera, teman-teman sekalian. So,
pastikan mata kita sejajar dengan kamera, sehingga kan yang penting dalam visual itu salah satunya adalah eye contact gitu. Jadi mata Anda dengan mata audiens masih connected walaupun dibatasi oleh kamera ya. Dan ingat, untuk para pembicara, para guru, Anda bukan fokus di muka Anda, tapi Anda fokus mata Anda di kamera Anda. Jadi bukan melihat muka aja terus gitu kan. Kadang-kadang Zoom itu jadi kaca gitu, kaca personal ya. Perbaiki jilbab lah gitu ya, ngaca lah gitu. No, Anda dilihat sama orang lain. So, teman-teman sekalian, Anda betul-betul fokus on audience ya, dan our eyes contact gitu, eye contact-nya juga dapat dengan cara Anda melihat ke kamera, bukan ke layar. Bukan ke LCD, sekali lagi, tapi ke kamera. Oke, ya. Verbal, visual, itu penting untuk didapatkan oleh audiens kita. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, betul-betul Anda optimalkan media Zoom, media Google Meet untuk audiens Anda. Optimalkan apa? Kalau misalnya ya, kalau menggunakan Zoom, Anda optimalkan chat, kolom chat. Jadi misalnya, silakan bagi yang memiliki inspirasi tentang pelajaran yang saya sampaikan, silakan tulis di kolom chat sehingga teman-teman yang lain bisa mendapatkannya yang serupa, inspirasi yang serupa dengan Anda. Jadi kolom chat diisi. Anda kasih interaktif pertanyaan, gunakan kolom chat gitu. Kolom chatnya juga ikutan rame gitu ya. Terus juga selain kolom chat, Anda juga bisa mengoptimalkan ada break room. Anda kalau misalnya mau latihan berdua-berdua, bertiga-bertiga, berempat-berempat, Anda buat break room-nya ya di Zoom misalnya, dan itu dipergunakan oleh audiens Anda gitu ya. Kalau di Google Meet dan lain sebagainya, ya pokoknya optimalkan saja, optimalkan yang ada. Secara visualnya asik, ya, secara vokalnya terdengar dengan mantap, dan kita optimal menggunakan fitur-fitur yang ada di Zoom. Banyak lah ya, Anda googling di Google Anda, di YouTube Anda, bagaimana cara mengoptimalkan Zoom meeting, Google Meeting, dan lain sebagainya. Sehingga pembelajarannya nggak hanya Anda ngomong terus, tapi interaktif. Kalau bahasa asiknya itu lively, ya. When you have your presentation lively, ya, itu makin asik, itu makin oke di hadapan audiens dibanding dengan satu arah aja. Thank you pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan yang lain, kita bahas di YouTube tentunya, di channel ini, persembahan dari Easy to Speak.